Halo guys, welcome back to my channel Romeo MV. Ya, di video kali ini udah jam berapa tadi ya? Sekitar maghrib lah ya, jam 6-an. Gue tadi sholat bentar, kemudian gue persiapan buat video kedua gue hari ini. Ya, gue mau borongan kayaknya hari ini. Ya, di video gue hari ini hari Sabtu ya, malam minggu. Wah, kalian nih yang masih muda-muda, malam minggu kira-kira mau pergi kemana nih cuy? Kalau gue sih nanti ada rencana ya, tapi ada hubungannya juga sama kerjaan. Jadi nggak cuma jalan-jalan aja cuy. Ya, karena di Jakarta sendiri gue udah dari tahun 2017 nyampe tahun 2024. Kemudian pas ada COVID gue pulang kampung, dan gue sadar diri nyampe sekarang gue belum punya apa yang gue inginkan. Jadi kayaknya kalau misalkan kayak kita nih, kayak gue khususnya pendatang, harus semangat kerja cuy di Jakarta, jangan lelah kayaknya ya. Ya walaupun kadang-kadang gue ngeluh juga ya, wajar gitu loh, masih manusia biasa. Cuman kesini kayaknya beban makin bertambah. Ya banyak hal lah. Nanti kalian juga pasti bakal merasakan ya cuy ya. Gak cuman kayak kesenangan kita aja yang kita kejar. Kayak misalkan dulu gua nih yang pengen punya motor lah. Dulu nah pikirannya motor itu ya mentok-mentok Ninja lah 2,5. Cuman pas sudah kayak sekarang ya, targetnya itu gua pengen moge cuy. Ya nggak tahu kenapa lah ya, walaupun mungkin kalau misalkan gue punya moge pun pasti bakal jarang banget keluar, jarang banget dipakai. Tapi ya mungkin emang udah takdirnya kali ya, udah masanya. Kalau misalkan zaman dulu orang berbondong-bondong buat berinvestasi di tanah, kayak orang kampung kayak orang tempat gua, kampung gua, pasti investasinya punya duit beli tanah, punya duit beli tanah. Tapi kalau sekarang mungkin investasi punya duit beli moge kali ya. Karena ya asal kalian tahu aja ya, kalau misalkan kalian beli moge, bukannya harganya turun, makin naik cuy. Itulah salah satu fenomena jika kalian punya moge atau motor gede ya. Motor gede ini juga bervariasi cuy, tapi yang gue lihat itu sih berdasarkan cc ya, 400 ke atas itu bagi gue pribadi udah bisa dibilang moge. Jadi yang masih 400 ke bawah ya nanti dulu. Tapi ada juga orang yang melihat moge itu dari bayar pajaknya cuy, bayar pajak tahunannya ya. Itu ada juga, jadi bisa dipandang dari perspektif manapun motor itu disebut moge atau kayak gimana. Tapi bagi gue motor itu ya moge kalau udah 400 ke atas cuy. Walaupun misalkan 1 silinder, 2 silinder, 4 silinder itu tidak majalah bagi gue. Yang penting 400 ke atas. Itu kan kayaknya udah standar Sensi juga ya. Sensi sekarang 500 apa 400 gitu. Dan kalau misalkan kalian punya moge pun keuntungannya bakalan banyak banget sih ya. Kayak misalkan kalian suka motoran, kemudian bikin channel YouTube, itu pasti bakalan lebih cepat naik ketimbang kayak gua yang cuman pakai nangis anjir, bin karbu, kemudian seber klotok. Ya Allah, kadang-kadang tuh ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap semangat aja buat ya mungkin bisa dibilang membuat konten. Walaupun view-nya dikit, view-nya apa, kita tetap syukuri. Seenggaknya masih ada sekian orang yang mau subscribe dan mau tonton video-video gua gitu. Tapi kalau misalkan emang kita punya moge, karena moge itu jarang orang yang punya ya, hanya di kalangan-kalangan tertentu. Jadi kayak gua pribadi kalau ngeliat moge pun gua masih heran cuy. Beda halnya kayak misalkan cuman ngeliat CBR atau R15, itu sih udah banyak banget ya di jalan-jalan, nggak terlalu heran. Tapi tiba-tiba ada ZX yang 636, kemudian ZX 25R aja yang suaranya udah kayak moge, itu gua udah bakalan nengok cuy. Kemudian ada RC, ada dan segala macemnya ya. Itu pasti bakalan, wah kapan ya punya gitu pikiran kita cuy. Wow. Ini depan lampu merah ya. Mungkin gua dari Cempaka ini langsung bablas ke ITC Roxy mas, karena masih ada kerjaan lain, kerjaan cuy.
jadi belum bisa langsung pulang ya. Dan ya kita lihat aja, mungkin bakalan banyak juga ya keuntungan-keuntungan kalau misalkan kita punya moge apapun itulah ya. Kayak misalkan kita taruhlah yang dipakai boy anak jalanan dulu cuy, ZX 636. Kalau misalkan kita ZX 636, anjir salah gua, ZX 6R maksud gua ya. Itu kan diproduksi terakhir kayaknya tahun 2013 atau 12 itulah ya, bisa kalian cek sendiri lah ya terakhirnya kapan. Dan nyampe sekarang ya harganya itu waduh masih mahal banget cuy, padahal itu tahun 2012. Coba kalian bandingkan dengan produk yang cc-nya kecil, tahunnya sama cuy, pasti bakalan berbeda ya. Ya itulah kalau misalkan kalian punya moge, keuntungannya kalau bikin sosmed pasti bakalan lebih naik cepet, kemudian harga jualnya yang bisa lebih tinggi daripada pas kalian beli ya. Kemudian kalau kalian reunian nih SMA atau yang udah alumni kampus ya, yang udah kuliah, kalian reuni bawa moge deh ya, taruhlah ZX 6R, kalau enggak ya R6 lah gitu, pasti bakalan lebih dilirik ketimbang yang cuman pakai Avanza atau segala macamnya cuy. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan orang itu nggak ngerti dengan dunia otomotif khususnya sepeda motor, kalian mau bawa CBR 1000 ZX yang 1000 juga percuma cuy ya. Walaupun kalian wah motor gua harganya bisa beli 3 kali mobil lu ya, kalau orang yang nggak tahu ya percuma, tetap aja sepeda motor gitu. Sepeda motor dianggapnya yang fairing ya paling Ninja cuman 50 juta, padahal motor kalian harganya ya mungkin bisa MM-an lah atau kayak gimana gitu. Jadi kalian bisa pamer sedikit pas lagi reuni cuy. Ini kita kayaknya bakalan belok kiri aja ya. Kalau kalian punya moge pun ya, suatu saat jalan-jalan naik motor atau ke mall ya, kalian pasti parkir bakalan diistimewain cuy, karena ada beberapa mall di Jakarta yang emang khusus buat moge-moge aja cuy. Jadi motor biasa aduh skip dulu deh, ini khusus buat moge. Dan mall juga pinter banget ya bikin kayak gitu, jadi pada parkiran khusus moge tapi di depan cuy. Jadi motor-motor yang mewah-mewah tadi itu kelihatan banget di depan mall ya. Kemudian kalau misalkan kayak kelihatan di depan mall kan otomatis orang bakalan notice ya, wah ada motor gede pada parkir di sini, berarti mallnya ini adalah salah satu mall yang terbaik. Buktinya ada parkiran khusus moge kan. Memang ada beberapa mall yang nggak ada parkiran mogenya juga, tapi ada beberapa yang punya khusus buat parkiran moge juga cuy gitu. Jadi banyak banget ya keuntungan kalau misalkan kalian punya moge, yang khususnya kalian bisa gaya anjir, kalian bisa jadi pusat perhatian dengan suara knalpot yang menggelegar itu cuy. Apalagi moge rata-rata 4 silinder ya, kita dengerin ZX 4 silinder aja udah seneng banget kayak gitu, apalagi kalau misalkan kita dengerin yang moge 4 silinder cuy, pasti bakalan wah bahagia banget lah. Ini gue udah ada di kawasan Harmoni ya, kayaknya udah jam setengah 7-an, jadi kemungkinan gue bakalan agak cepet juga nih, takut di sananya tutup. Ini karena malam minggu, jadi ya jam-jam nanggung kayak gini nggak terlalu kelihatan jalannya padat ya. Tapi kalau di kawasan-kawasan yang biasa buat kumpul anak-anak motor pasti bakalan padat banget sih cuy. Biasanya ini di sini boro-boro mau ngebut ya, kita pelan aja nggak bisa cuy, harus berhenti kalau hari biasa ya. Tapi kalau malam minggu kayak gini enak aja cuy. Makanya kan moge jarang keluar siang-siang di Jakarta ya, gara-gara itu macet, overheat. Kalau pakai beat kayak gini kan nggak ada overheatnya cuy, terabas terus gitu dong ya, habis. Udah gitu, yang paling penting ya kalau kalian punya moge, kalian bakal dinotis sama orang-orang yang punya moge juga. Dan kalau misalkan udah dinotis sama orang-orang yang punya moge kayak motovlog ataupun yang punya bengkel,
ya atau orang-orang kaya lainnya ya, itu pasti bakalan punya relasi yang lebih bagus lagi sih. Cuman memang jalannya kalau misalkan kita pengen moge ya kita harus berusaha lebih keras. Kemudian bagi yang masih bekerja jangan sering mengeluh, kita tetap semangat. Kita sebagai anak rantau dari tanah kelahiran yang jauh di sana, kita harus ingat bahwa kita di Jakarta itu harus jadi sesuatu cuy. Ya walaupun pada dasarnya buat ngewujudin semua hal itu ya susah juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, nggak ada salahnya kita buat selalu berusaha cuy. Gue sih mutusin mau lewat sini aja lah ya. Nggak tahu macet atau enggak. Ini masih di kawasan pembangunan cuy. Mungkin hal yang harus kalian pikirkan juga sebelum kalian punya moge ya mungkin biaya perawatan dan lain-lain lah ya. Karena ya dari segi oli pun biasa kalian pakai oli 1 botol beres. Kalau moge itu yang 4 silinder bisa 4 botol cuy. Ya udah sekian dulu ya video dari gua. Semoga kalian suka dengan konten-konten gua dan semoga subscriber dan view-nya makin naik agar gue lebih semangat lagi buat video-video gue selanjutnya. Dan ya nggak tau lah gue mau bikin video apa lagi, yang jelas ngevlog santuy kayak gini sih kali cuy. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung gue, udah nonton, udah like, udah subscribe ya, udah kunjungin IG gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye, gue Romeo MV. Hai.